Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Delvira selaku moderator dan teman saya Diska Noviarda, Muhammad Anto, Ivandi dari Penjahitan dan Muhammad Hatta Yaldi. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaidah-Kaidah Sosial yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian dan fungsi. Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Dengan kata lain, kaidah adalah petunjuk hidup yang harus diikuti berdasarkan makna kaidah tersebut. Dapat dikatakan kaidah mempunyai fungsi sebagai petunjuk kepada manusia bagaimana bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Sesungguhnya, kaidah memiliki dua macam isi, yakni sebagai berikut. 1. Kaidah berisi tentang perintah, yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. 2. Kaidah berisi larangan, yakni keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperkenakan. Kaidah-kaidah sosial. Yang pertama yaitu adalah kaidah agama. Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Penganutnya meyakini dan mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah ini dianggap sebagai peraturan atau suara hati. Yang ketiga yaitu adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kaidah ini sering disebut juga dengan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis oleh penguasa, dan pelaksanaannya dipaksakan. Karenanya, apabila tidak dilaksanakan, mendapatkan sanksi. Asal-usul kaidah hukum pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua macam. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain di dalam masyarakat yang dalam istilah Paul Bohannan dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimasi atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum. Moral, agama, kesopanan menjadi suatu kaidah hukum. Contoh, larangan membunuh yang telah dikenal sebelumnya dalam kaidah agama, kaidah moral, dan melalui proses pelembagaan kembali diubah menjadi kaidah hukum yang dituangkan dalam pasal 338 KUH Pidana. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu dan langsung terwujud dalam wujud kaidah hukum serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya. Contoh, UU lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur-unsur kaidah hukum. 1. Norma aturan. 2. Sanksi akibat hukum. Ciri-ciri kaidah hukum. 1. Ditunjukkan pada tingkah laku konkret masyarakat. 2. Bagaimana seharusnya bertingkah laku. 3. Adanya sanksi atau konsekuensi. Isi norma hukum. Sifat norma. Menurut Pernadi Purbacakara dan Sujono Sukanto, norma hukum memiliki sifat antara lain: A. Imperatif, yaitu perintah yang secara a priori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan. B. Fakultatif, yaitu tidak secara a priori mengikat atau wajib dipatuhi. Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu A. Norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak
umum, dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditunjukkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. B. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang tidak secara lebih baik atau lebih nyata konkret. C. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jika dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja, dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu, norma hukum tersebut selesai. D. Norma hukum tunggal atau norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua, yaitu norma hukum primer yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat, dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.